Ya, baiklah rekan-rekan, selamat bertemu kembali dengan info dan berita. Jadi ada 4 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah Dr. Juan Lee, suntik kreatif plus gerakan tabung oksigen. Nah, seperti apa ya nanti kita dengarkan. Kemudian yang kedua, medali emas 5,5 M, perak 2,5 M, dan perunggu 1 M. Cairnya cepat. Nah, cairnya cepat ya. Kemudian yang ketiga, ternyata ada ketimpangan vaksinasi yang memperpanjang pandemi. Jadi ada ketimpangan. Seperti apa ya ketimpangannya? Nah, kita lihat juga. Kemudian yang terakhir, koordinasi susah dipraktekannya. Seperti apa jadi? Kok bisa susah dipraktekannya? Apa penyebabnya? Nah, oke ya. Kita mulai info yang pertama. Medali emas 5,5 M, medali perak 2,5 M, medali perunggu 1 miliar ya, ini kurangnya. Kemudian cair cepat untuk atlet Olimpiade. Ya. Jadi ini adalah bonus dari pemerintah kepada atlet dan pelatih Indonesia sebagai pahlawan olahraga di Olimpiade Tokyo 2021 ya. Bonus ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi pemerintah atas perjuangan dan tekad kuat membela nama bangsa. Semoga prestasi yang diraih dapat menjadi inspirasi, teladan, dorongan, dan motivasi kepada semua atlet dan masyarakat agar terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itu kata Presiden Joko Widodo pada pemberian apresiasi kepada kontingen Indonesia pada Olimpiade Tokyo di Istana Bogor pada tanggal 13 Agustus 2021. Baru kemarin ya, 2 hari yang lalu. Kemudian berikut catatan kontingen Indonesia ke Olimpiade Tokyo. Jumlah peserta 28 atlet dari 8 cabang olahraga. Kemudian medali emas oleh Gracia Poli dan Apriani Rahayu, itu bulu tangkis. Kemudian medali perak oleh Eko Yuli Irawan, angkat besi. Kemudian medali perunggu oleh Antoni Sinisuka, bulu tangkis. Windy Cantika Aisyah, angkat besi. Dan Rahmat Erwin Abdullah, angkat besi. Pelatih peraih emas mendapat 2 miliar, kemudian perak 800 juta, dan perunggu 400 juta. 5 hari setelah penutupan Olimpiade, bonus langsung cair. Dan masih ada bonus-bonusnya dari berbagai pihak. Yang saya lihat dari emas ini masih ada apartemen, bukan apartemen, rumah, tanah, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Sebab itu, kita berjuang ya supaya bisa mendapat hadiah tapi dalam bentuk yang lain. Catatan berjuang keras lebih dulu, baru hasil. Jadi, berjuang keras lebih dulu, hasil selanjutnya. Ya. Kemudian info yang kedua, Dr. Juan Lee, suntik kreatif dan gerakan tabung oksigen. Sumber Kompas 14 Agustus halaman 16. Ada 2 hal yang keren dilakukan oleh Dr. Julian, yaitu suntik kreatif dan gerakan tabung oksigen. Nah, ini Juan Lee ya, Dr. Juan Lee. Dr. Juan Lee adalah seorang dokter untuk pelayanan sosial di Klinik Bintang Laut, Susteran Panti Kasih, Cilincing, Jakarta Utara. Kiprahnya menarik, sanggup menyuntik 530 orang penerima vaksin dalam waktu kurang dari 6 jam di Gading Residen, Jakarta Barat pada 24 Juni 2021 juga menginisiasi gerakan tabung oksigen. Nah, ini kita lihat ya, Dr. Juan Lee. Ya, jadi ini ada ruangannya relatif luas. Nah, kemudian beliau tinggal jalan terus, yang menerima vaksin duduk. Beliaunya terus pakai kursi yang beroda ya, kursi untuk biasanya untuk dokter gigi. Kemudian ada tempat penyimpanan vaksin, juga pembuangan bekas jarum suntik ya. Ini ada ya, beliau tinggal berjalan ya terus ya. Nah, ini menghasilkan waktu yang cepat ya. Hal ini didukung oleh beberapa hal. Jadi tempat pelayanan relatif luas ya, dengan posisi penerima vaksin yang tertata sehingga memudahkan dokter mendatangi penerima vaksin. Ada kursi beroda atau dental unit, ada tempat penyimpanan atau tempat pembuangan jarum suntik yang terkemas dalam troli. Dokter pemberi vaksin terus bergerak sementara penerima vaksin terus berganti. Ini menjadi efektif dan cepat dalam pemberian vaksin. Wajar jika dalam 6 jam dilakukan vaksin pada 530 orang. 6 jam ya. Jadi 1 jamnya hampir 100 orang. Metode ini menghemat waktu, menambah kapasitas penerima suntikan, efisien dan efektif. Nah, inilah ya salah satu hal yang dilakukan oleh Dr. Juan Lee.
Kemudian gerakan tabung oksigen. Nah, Dr. Juan Lee juga menginisiasi gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan bagi pasien isolasi mandiri isoman di rumah yang kesulitan mendapatkan oksigen, ya. Ini sering terjadi ya, kesulitan oksigen. Jadi kesulitan oksigen untuk penderita yang COVID-19 ini sangat fatal. Ya, kadang-kadang karena kurang oksigen akhirnya meninggal. Awalnya ia mendapat pesan WhatsApp dari bahwa ibu dari kenalannya membutuhkan oksigen. 1 dari 3 tabung oksigen di klinik istrinya akhirnya dipinjamkan. Kemudian beberapa tabung dari tempatnya bekerja juga dipinjamkan. Sekarang terus berkembang menjadi sebuah gerakan yang memiliki sekitar 50 sukarelawan dan 274 tabung oksigen untuk mereka yang sangat membutuhkan. Jadi dipinjamkan ya. Itu bagus kan inisiasinya. Jadi kesulitan oksigen bisa teratasi dengan gerakan ini ya. Catatan, saat seperti inilah dibutuhkan orang yang punya niat kuat, peduli, dan membantu sesamanya, kreatif, dan memanfaatkan saluran komunikasi terkini. Dialah pahlawan era milenial karena dia ada di tengah pandemi dan selalu berusaha membantu sesamanya. Ya, itu jadi keren ya. Oke, ini bisa juga menjadi inspirasi kita untuk membantu sama kita di era pandemi ini. Kemudian yang informasi ketiga, ternyata ada ketimpangan vaksinasi yang memperpanjang pandemi. Sumber Kompas 14 Agustus halaman 5. Ketika negara-negara kaya memberikan sekitar 50 dosis untuk setiap 100 orang, negara-negara berpenghasilan rendah hanya mampu memberikan 1,5 dosis untuk 100 orang. Waduh, ini kan jauh ya. Sehingga di Afrika hanya 2% orang yang telah divaksinasi. Sehingga kasus kematian tinggi dari rata-rata global. Ya jelas tinggi ya. Cuma 1,5 dosis untuk 100 orang atau hanya 2%. Vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster, ya ini bukan booster, hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan. Mereka tersebar di seluruh Indonesia, diperkirakan 1,5 juta orang. Penggunaan vaksin Moderna sebagai vaksin booster untuk tenaga kesehatan. Laporan WHO tanggal 28 Juni 2021 menyebutkan bahwa ada sekitar 20% tenaga kesehatan di Papua belum mendapat vaksin sama sekali. 20% ya, banyak itu. Provinsi Lampung, Maluku Utara, dan Papua memiliki persentase terendah. Di NTT, pemuda adat mengatakan bahwa pemberian vaksin masih semrawut, cenderung dipermainkan. Sudah datang jauh-jauh, ternyata vaksinnya tidak ada. Waduh, ini kan celaka ini. Sudah datang jauh-jauh, vaksin nggak ada. Udah capek, terus nggak ada lagi. Waduh, ya. Kemudian yang ketiga, koordinasi susahnya, prakteknya ya. Ini menjadi masalah ini, ya. Susah dipraktekkan maksudnya, koordinasi susah dipraktekkan. Memang kenapa gitu ya? Salah satu ciri koordinasi yang terkendala adalah adanya kritikan. Jadi kalau banyak-banyak kritik itu berarti koordinasinya nggak bagus. Salah satunya loh ya. Itu kritikan itu disebabkan karena koordinasi. Contohnya ahli epidemiologi mengkritik pemerintah atas cara kerja mereka yang tidak terencana dan terstruktur dalam mengatasi pandemi di Indonesia. Ini kritikan ya. Semua negara mengalami masa sulit mengatasi keadaan ini. Tetapi dengan koordinasi yang lebih baik, ternyata negara seperti Cina, Selandia Baru, seluruh beberapa negara Eropa, bahkan Amerika yang tadinya terlihat parah, sekarang berhasil melalui situasi sulit dengan cepat. Ya, ini koordinasi yang bagus banget. Cirinya koordinasi yang baik, contohnya, jika di sebuah rumah sakit, petugas terlihat dengan mudah dapat mengetahui informasi pasien terkini, tanpa harus bolak-balik bertanya. Ya. Nah, jadi itu cirinya. Jadi, pasien data-datanya lengkap, gampang diakses. Tim kerja kesehatan dapat cepat mengambil keputusan karena data rekam medik tersimpan rapih dan mudah diakses. Ya. Penyebab koordinasi tidak berjalan. Yang pertama, profesionalisme jabatan dapat menumbuhkan ego. Jadi ada yang sudah bertoleransi karena prinsip. Yang kedua, persepsi dan orientasi berbeda terhadap waktu, sehingga kepekaan terhadap hal yang penting sering tidak sama. Ada yang berpikiran harus matang dulu rencana, ada yang merasa waktu adalah jawaban yang terbaik. Kemudian yang ketiga, dokumentasi itu nggak penting, padahal itu adalah kunci komunikasi internal. Ya, jadi perlu dicatat. Semua tercatat, namun ada esensinya. Ya. Kemudian yang keempat, informasi berlebihan malah membuat sulit pengambilan keputusan. Kemudian briefing intensif yang melibatkan semua orang penting dilakukan. Juga perlu standarisasi dalam pencapai sasaran. Indikatornya yang memberi warna dalam koordinasi. Catatan, hal-hal ini yang perlu diperhatikan dalam melakukan koordinasi yang baik.
termasuk dalam menangani pandemi COVID-19.